Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Bapak-Ibu sekalian, Saudara Menteri dan jajarannya, hari ini kita melakukan RDP. Ada 3 poin. Yang pertama menyangkut progres penyelesaian tenaga non-ASN, yaitu honorer dan sejenisnya. Yang kedua, perkembangan pendataan non-ASN dan penataan secara bertahap. Yang ketiga, skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN. Nah, Saudara Menteri dan jajaran yang kami hormati, ketika saya membaca tentang perkembangan pendataan non-ASN dan penataan secara bertahap, berdasarkan SPTJM, Saudara Menteri menyampaikan total 2.355.092, ini SPTJM Pak, SPTJM. Nah, yang jadi masalah sesungguhnya Saudara Menteri, SPTJM ini khususnya daerah, ini tidak transparan Pak. Kenapa tidak transparan? Ini saya nanti serahkan datanya ini. Banyak tenaga honorer, ketika mereka minta supaya didaftarkan, di daerah itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau Pak mendaftarkan. Kalau ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, jadi artinya apa, Saudara Menteri, jangan terpaku dan BKN jangan terpaku kepada SPTJM. Inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data Pak. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer. Ini fakta Pak di lapangan nih. Nah, yang berikutnya tentang aplikasi BKN. Saya tidak tahu apakah ini benar, tapi saya kira mereka tidak bohong lah Pak. Ketika mereka sudah masuk aplikasi BKN, itu bisa tiba-tiba hilang Pak. Di semua daerah begitu. Hilang Pak datanya Pak. Hilang datanya. Ini masih honorer. Belum lagi ASN yang sudah calon ASN sudah nyatakan lulus, tiba-tiba hilang Pak. Nah, saya punya datanya nih. Hilang, kok bisa? Dinyatakan lulus, mereka sudah dapat SMS, terus muncul lagi Pak. Muncul, dinyatakan tidak lulus, atau hilang Pak datanya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Kan tidak mungkin di BKN itu ada mafia juga Pak. Tolong dicermati nih Pak. Saudara Menteri mencermati ini, jangan Saudara Menteri kerja, tapi di bawah itu kerja, nggak beres juga. Iya kan? Kan di bawah ini kan tidak dipanggil presiden, yang dipanggil menteri. Nah, bagaimana kalau surat itu masuk ke presiden dari masyarakat? Nah, ini bagaimana Saudara Menteri mengenai ini? Iya kan? Belum lagi, misalnya ini kan masih SPTJM 2.355.092. Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak Pak. Ini bagaimana? Kita sepakat di awal itu, untuk undang-undang 202023 ini, semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K. Itu sepakat Pak. Itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua itu Pak. Iya kan? Kita bagi dua kemarin Pak. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Nah, honorer ini nggak ada tes Pak. Kita kan sepakat dulu itu.
nggak ada tes. Ya, ketika dia yang terakhir ini muncul dari saudara menteri akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai keabsahannya. Nggak perlu dites, Pak. Nah sekarang sampai hari ini banyak tes P3K, Pak. Ya saya jadi bingung menjawab di sana. Kok kami dites lagi, Pak, ini honorer? Bapak bilang dulu tidak begini. Nah ini bagaimana saudara menteri mengenai ini? Ya kan? Dan ini semakin diperkuat ya dengan skenario penataan XTK 2 dan tenaga non ASN ya di halaman 33. Nanti bisa saudara menteri lebih menegaskan ini. Ya. Di tanda panah 6 pengangkatan P3K alternatif metode seleksi. Maksudnya apa ya saudara menteri? Ya, A. Seleksi P3K penuh waktu. B. Pengalihan status P3K paruh waktu. C. Metode lainnya. Ini maksudnya apa? Ini kan semua nggak ada kepastian hukum, Pak, kalau begini. Iya kan, kita sudah sepakat dari awal, dari berapa tahun lalu, Pak. Iya kan, semenjak almarhum Pak Cahyokumolo kita sudah bicarakan ini. Iya kan, maka tadi kalau Pak Ketua mengatakan tentang Pak Alex, mestinya beliau yang paling paham ini, Pak. Tiba-tiba beliau, kalau istilah lagu, sirna beliau itu, Pak. Hilang beliau, nggak tahu di mana sekarang. Ini bagaimana, Pak? Coba saudara menteri ya nanti bisa menjelaskan maksudnya apa? Ya tanda panah 6 ini pengangkatan P3K titik 1 alternatif metode seleksi. A. Seleksi P3K penuh waktu. B. Pengalihan status P3K paruh waktu. Loh, kok paruh waktu? Kok masih ada tes-tes ini, Pak? Kalau tenaga honorer masih dites, sekarang dites loh mereka, Pak. Saya nggak bisa jawab di sana. Pak, Bapak bilang kemarin ada buktinya itu di YouTube, Pak. Kok kami sekarang dites lagi nih? Iya kan? Kalau tadi saudara menteri mengatakan fresh graduate, ini dulu selesaikan, Pak. Jadi kita nggak mau munculkan masalah baru lagi, Pak. Ini masalah hidup anak istri. Kan begitu, saudara menteri. Saya amat tahu lah beban menteri ini sangat berat sekarang ini, Pak. Sangat berat sekali, Pak. Menampung semua. Kan begitu. Iya kan? Tentang audit data, verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN. Tadi saudara menteri mengatakan anggaran. Nah, ini bagaimana, Pak? Kalau kita sudah bicara anggaran, BPKP tidak punya anggaran. Bagaimana solusinya ini? Padahal ini perlu untuk audit dalam rangka untuk ya menghilangkan istilah mafia tenaga honorer, Pak. Ini kan nanti bisa deadlock juga ini. BPKP tidak punya anggaran. Nah, bagaimana solusinya ini, Pak? Saudara Menteri. Ini udah kepala BKN belum? Sudah? Belum? Masih PLT? Terus nanti bisa dijawab ini, Pak.